tikus yang kecil aja, ya kan? Dia udah menggigit tiang-tiang itu selama 20 tahun. Dia nyerah nggak? Nggak nyerah loh dia. Selama 2 tahun dia menggigit tiang-tiang itu tuh. Hingga akhirnya tiang itu roboh di waktu yang tepat, ya kan? Iya, Di waktu tepat roboh dan itu menghancurkan semua kesatria yang ada di penjara itu tuh. Itu nyelamatin si Putri Rosa. Yang Putri Rosa nyelamatkan si si Kur sama si Bambang gitu. Jadi hal kecil nih, selama itu baik, itu tidak selamanya berarti nggak ada maknanya. Kadang hal kecil itu telah yang nanti bermakna besar di masa depan. Kita nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Literasi, kali ini kita akan podcast lagi. Sekarang tuh narasumbernya beda. Yang kemarin kan santriwati nih, kalau sekarang tuh kita dapatnya guru. Ustaz Abdi, silakan perkenalkan dulu Ustaz. Halo Sobat Literasi semuanya, perkenalkan nama Ustadz Abdi. Ustadz merupakan salah seorang guru di Pondok Pesantren Sumatera Tewali Parabe. Halo Gia, apa kabar Gia? Syihat Ustaz. Oke, jadi hari ini kita mau ngapain nih? Hari ini akan membahas buku atau novel Terelie yang berjudul Sendiri. Kan biasanya ini novel biografi kan, karena ini emang novel kita bahas. Ustaz Abdi, mau tanya dulu Ustaz. Oke. Ustaz kan guru Parabe, Ustaz. Ya. Udah berapa lama Ustaz ini Ustaz? Ustaz di sini udah ngajar selama hampir 4 tahun. Ini udah tahun keempat Ustaz ngajar di Parabe. Jadi Gia adalah santri tahun keempat Ustaz ajar. Nggak bosan Ustaz ngajar? Enggak, karena Ustaz suka mengajar, Ustaz juga suka bahasa Inggrisnya. Jadi kalau kita tuh kerja di tempat yang kita sukai, atau kita tuh mendapatkan sesuatu di tempat yang kita gemari, kita nggak bosan. Kan Gia nih, Gia suka matematika. Nanti kalau Gia kerja berhubungan dengan matematika, Gia nggak bakalan bosan. Kenapa? Ya karena Gia suka. Itu. Iya Ustaz, itu nggak. Kadang-kadang suka mikir nggak sih Ustaz, kalau misalnya cobalah kerja ini gitu Ustaz. Pernah juga, Ustaz juga waktu kuliah pernah mencoba beberapa pekerjaan waktu Ustaz masih jadi mahasiswa. Karena kan kita kan nggak bisa selamanya bergantung sama orang tua tuh. Jadi Ustaz juga cari kerja sendiri tuh. Nah, jadi kayak Ustaz juga udah coba beberapa pekerjaan lain kayak gitu. Dan Ustaz bisa kerja, cuma kayak tidak se-passion Ustaz mencintai bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris. Kalau Gia apa pelajaran yang Gia suka di kelas? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Kayaknya karena gurunya keren ya. Oke. Itu saat Gia sukanya bahasa Inggris, IPS, ya yang mudah-mudah aja. Ya, alhamdulillah kalau misalkan Gia menganggap pelajaran itu mudah, berarti kan pelajarannya berarti. Iya, Ustaz. Terus itu Ustaz, kalau misalnya Ustaz kan kerja sambil kuliah Ustaz. Ya. Susah nggak sih Ustaz? Harus ngurusin skripsi dulu Ustaz, kerja juga Ustaz, bolak-balik gini terus Ustaz? Oh enggak, dulu Ustaz kuliah tuh sebelum Ustaz ngurus skripsi. Karena kalau nanti dia jadi mahasiswa, skripsi itu baru diurus di tahun terakhir. Kan 4 tahun tuh. Iya Ustaz. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiganya Ustaz tuh kuliah sambil kerja tuh. Nah di tahun keempat Ustaz berhenti kerja karena mau fokus dengan skripsi. Karena Ustaz tuh kadang nggak bisa ngebagi waktu gitu. Karena skripsi itu kan butuh perhatian lebih tuh. Ya, waktunya butuh waktu lebih. Jadi Ustaz nggak kerja lagi gitu. Jadi Ustaz fokus menyelesaikan kuliah Ustaz kayak gitu. Jadi Ustaz tuh yang pertama tuh baru Ustaz coba kerja sambil kuliah. Asik Ustaz? Asik. Sebenarnya ada beratnya juga, ada asiknya juga. Beratnya itu kadang kerjanya lumayan berat kayak gitu. Karena saat kerja di tempat catering kan waktu itu. Jadi saat ngurus makanan apa segala macam kayak gitu, ngurus buah, ngurus minuman apa gitu. Dan itu kadang berat, harus bawa ke tempat orang nikahan, tempat orang syukuran gitu kan. Tapi setelah kita dapat gajinya alhamdulillah gitu, bisa bantu-bantu kan, kita bisa jajan. Terus orang tua jadi nggak perlu kirim uang lagi kayak gitu. Ya lebih ya udah enak aja gitu. Iya. Nggak ngebebanin orang tua juga. Ya bedanya kampus sama sekolah itu. Kalau di sekolah kan kita harus datang ya. Iya. Maksudnya gurunya datang atau enggak, kita harus tetap sekolah. Ada jam wajibnya gitu dari jam 7 sampai jam 3. Kalau di kampus enggak, kita datang cuma di jam kita belajar aja. Kalau kita enggak ada jadwal, kita boleh
libur, kita nggak harus ke kampus kayak gitu. Jadi nggak seharian penuh Nggak pernah. kuliah Nggak. gitu, Sat. Kadang saya itu cuma sekali belajarnya, kadang 2 kali, bahkan nggak ada. Jadi kalau waktu saya kosong tuh kan saya hari Rabu Kamis saya nggak ada jadwal belajar tuh di kampus, jadi saya gunain waktu itu untuk kerja kayak gitu. Kata gitu, satu-satu kayak pagi pergi ke kampus, Sat. Nanti sore baru pulang, Sat. Nggak kayak gitu. Saya kerjanya di waktu kosong saya kayak gitu. Ini kayak ada waktu kosong di kampus tuh langsung kerja, Ya. Sat. Dunia kampus tuh pokoknya beda deh dari dunia sekolah gitu. Jadi kalau dia mau tahu gimana dunia kampus, nanti rasain sendiri waktu dia udah jadi mahasiswa. Ribet ya sih, Ustadz. Biasanya tuh mahasiswa kebanyakan ada yang kayak stres gitu, Ustadz. Ya itu tergantung sebenarnya. Kalau misalkan kita serius, kita rajin kan fokus nih, kita nggak bakalan stres karena kita bisa ngejar semua materinya gitu. Dosen tuh ngajar, kita perhatiin. Jangan kita tidur, jangan kita bolos. Kalau misalkan kita tidur, bolos, terlambat, ini kita nggak masuk tuh. Dosennya nerangin kan kita nggak tahu nih, kita nggak paham. Nanti pas ujian kita sendiri yang kelabakan, nilai rendah, ngulang apa segala macam gitu. Ya, Ustadz. Oke. Sekarang kita lanjut ke novelnya, Ustadz. Oke. Gimana menurut Ustadz baca novelnya, Ustadz? Asik nggak, Ustadz? Asik banget, seru gitu. Ini tentang petualangan kan. Iya, Ustadz. Petualangan tentang seseorang bapak-bapak yang udah tua gitu, dia kangen sama istrinya, terus dia mencoba ketemu lagi gitu sama istrinya gitu. Akhirnya dia berpetualang lah untuk nemuin istrinya lagi. Itu seru pokoknya. Pokoknya awalnya dia kan udah coba baca kan, Ustadz. Ya. Terus dia kayak kalau nggak salah nama bapak tuh Bambang kan, Ustadz? Iya betul. Yang mana samanya Bambang? Namanya Bambang, berarti dia orang Jawa kayaknya. Bang Jawa. Iya. Susi. Ya Susi kan nama-nama Jawa gitu. Ya, Ustadz. Ayu kan, Ustadz, anaknya. Ayu anaknya. Ya, Ustadz. Ayu, Ratih, Dini, Iya. Dina, kembar Dini, ya. gitu, Ustadz. Tuh kalau nggak salah kan, Ustadz, ada ya pas itu, Ustadz. Dia tuh kayak beranggapan kalau misalnya istrinya tuh masih hidup, Ustadz. Ya. Kalau nggak salah melalui mimpi ya, Ustadz. Ya. Kayak kenapa sih kayak tetap kekeh gitu, Ustadz ya? Mengikhlaskan. Ya karena ya mungkin karena baru meninggalkan istrinya gitu, jadi dia belum bisa menerima keadaan. Kadang Jadi tuh kayak suka kesel, ya Ustadz. dia kan 50 tahun tuh di novelnya ini, dia udah bersama istri itu selama 50 tahun lebih, menghabiskan masa sama istrinya tuh dari mereka masih muda sekolah sampai kuliah sama gitu. Jadi ketika kehilangan istri itu dia kayak terpukul kali kayak gitu. Ketika dia mimpi istrinya manggil, dia merasa kayak istri itu masih hidup. Tapi mimpinya tuh serem juga. Bisa-bisanya ya kejar istrinya kan, saat terus jatuh dalam sumur. Iya. Kayak serem, kayak jatuh dalam sumur gitu. Padahal faktanya kan istrinya udah meninggal gitu kan. Biasa. Nah, tapi kadang mimpi itu kan bisa jadi pertanda gitu kan, kita nggak tahu. Mungkin kalau di kehidupan kita ini ya, mungkin mimpi kita tuh tidak bisa berarti begitu banyak gitu. Misalkan nih kalau ada orang udah meninggal, terus di mimpi kita merasa dia masih hidup, itu kayaknya kemungkinan besarnya tuh nggak terjadi gitu. Tapi kalau di novel kan bisa aja gitu kan, kita nggak tahu. Tapi kan dia ngeliatnya kan si Bambang nih kan kalau pas mimpinya kan saat teriak-teriak, bilang Susi gitu, saat Panggilnya nama istrinya kan. ya, saat dia kasihannya sama si Ayu, saat lagi tidur bangun dia, saat udah berapa kali dia bangun terus, saat kan kasihan sama anak. Bagus sih itu, kalau menurut saya ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Itu Ayu itu dia rela loh ngorbanin kerjaannya demi ngurus ayahnya. Kalau kita lihat sekarang kan banyak kan orang-orang yang durhaka sama orang tua, nganggurin ibunya gitu, kayak sakit dibiarin aja kayak gitu. Ayu nih bahkan rela tuh ninggalin suaminya, ya kan, ninggalin anaknya, ninggalin kerjaannya demi ngurus ayahnya. Kalau nggak salah si Ayu ini ngambil cuti kalau nggak salah. Ya betul, dia ngambil cuti untuk ngurus ayahnya. Karena dia bisa sukses kan karena orang tuanya kan. Ya, kalau nggak ada orang tuanya kan dia nggak bisa sukses toh. Jadi dia merasa bahwa ngurus ayah itu lebih penting gitu daripada pekerjaannya. Makanya dia rela cuti demi ngurus ayahnya. Jadi si Ayu ini kan ada Ayu, ada itu kan udah meninggal tuh, Sat. Kok bisa ya, Sat? Dia kan baru baca setengah, Sat. Ini novelnya kayak agak paradoks gitu. Ya, jadi kayak ada berhubungan dengan time travel, kayak perjalanan waktu gitu kan. Mungkin dia pernah tahu kan, pernah baca atau nonton film tentang perjalanan waktu. Jadi untuk bisa ketemu dengan istrinya lagi, dia itu tuh harus menyelesaikan sebuah atau memecahkan sebuah teka-teki gitu. Jadi ada teka-teki yang dikirimkan burung beo gitu, atau ada mimpinya gitu. Akhirnya
dia dapatlah trik-trik itu, akhirnya dia masuk ke sebuah dunia paralel gitu, kayaknya sebuah dunia khusus, dunia bawah namanya kalau di sini. Jadi di novel Trillia ini ada namanya dunia atas, ada dunia bawah. Dunia bawah kan kuburan. Enggak. Cuma kuburan, maksudnya dunia bawahnya maksudnya sebuah dunia yang berada di bawah dunia kita yang sekarang nih. Tapi kita nggak tahu sih dia tuh benar ada atau enggak. Tapi aneh kan dia tahu ada loh konspirasi yang percaya bahwa di bawah dunia kita ini memang ada dunia lain. Ada, Sat. Ya, kan bumi itu kan 7 lapis ya. Ya. Kita nggak tahu kan, kayak mungkin bumi lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga mungkin aja di bawah kita ini ada bumi yang kedua, kita nggak tahu lapis yang kedua, dan ada kehidupan juga, ya kita nggak tahu. Kan ada, Sat. Itu kan ada malaikat yang menanyakan kita ketika kita sudah Iya. satu dunia kita yang terakhir. Ada ya. Tapi kan dunia kedua juga dia. Tapi itu kan dunia setelah kita meninggal kayak gitu. Iya. Ada juga loh film barat judulnya Journey to the Center of the Earth. Itu film tentang perjalanan seseorang ayah dan anaknya tuh ke dunia bawah. Dan di dunia bawah itu juga ada langitnya dia. Ada awannya, ada hewan-hewannya, ada dinosaurus. Atmosfernya berarti pindah ke bawah. Iya, enggak. Jadi kayak dua dunia itu juga ada mataharinya. Tapi kan Mataharinya itu ada cuma dua. fiksi. Ya mataharinya kalau di situ saya nggak tahu 2 atau 1. Tapi pokoknya di bawah itu juga ada dunia lain kayak gitu. Nah, jadi dia lewat air terjun tuh jatuh dia ke bawah, ada lorong bawah tanah gitu sampai ke dunia kedua gitu. Dan kalau novel atau film itu kan kita bebas, kita berimajinasi, berfantasi sesuka kita gitu. Kalau novel kan saat kita bacanya kan bisa ngebayang-bayangin saat. Tapi kalau ini kan kalau nggak salah pas ada beo-beo bilang tuh Susi mencintaimu itu saat itu kayak ngeri-ngeri sedap gitu bayangin ya saat. Bayangin tuh saat kita lagi diam sini saat tiba-tiba burung beo di depan itu saat. Terus burung beo tuh bilang Susi mencintaimu gitu ya saat. Jadi pikir-pikir ngiri juga kan. Biasanya kan burung beo kan cuma template gitu aja kan. Selamat datang, halo kan gitu. Iya, saat kalau nggak panggil nama saat. Kalau tiba-tiba ada burung beo gitu kan datang ke tempat dia gitu kan. Gia, ada yang mencintaimu. Serem ya Allah, saat. Ya kan bakalan serem gitu. Iya, saat. Apalagi kalau suara burung beo kan agak serak-serak gitu, saat. Terus teriak-teriak kan, saat. Berasa, apalagi kalau malam-malam. Gak bisa tidur. Apalagi menyebarkan, Gia, ada yang mencarimu. Itu masa gini. Maksudnya kalau dia suka nulis kan gitu. Bahwa dalam nulis tuh nggak ada halangan kayak gitu. Nggak ada batasan kayak gitu. Dia berimajinasi seliar apapun, seluas apapun, itu tidak masalah. Ya kan? Ada tuh film Harry Potter tentang orang anak yang bisa sihir kan. Kan faktanya kan nggak ada tuh orang yang bisa ngeluarin tongkat terus bisa ngeluarin api, itu nggak ada tuh. Tapi kalau kita nulis, kita buat dunia kita sendiri kan. Bebas kita mau buat apa di situ. Selama ada nilainya. Tapi kadang tuh saat kalau misalnya kita lagi nulis kan saat itu udah di pertengahan kita nulis saat langsung ilfil sama tulisan gitu. Apa sih gaji gitu saat langsung buang gitu. Ini ya, Ustaz kan udah 2 kali nih ngikut seminar Trillia nih. Iya saat. Dan Trillia ini dia pernah bilang bahwa ada beberapa tulisan dia tuh yang sebenarnya dia nggak terlalu suka kayak gitu. Bahkan dia tiba-tiba ending gitu aja. Tapi tetap dikasih ke penerbit dan tetap bagi orang itu menarik. Kadang ya cerita yang kita anggap itu biasa aja bagi orang itu menarik loh. Tapi kita nggak tahu. Makanya kita harus mencoba mungkin kayak menghargai karya sendiri gitu. Jadi kalau kita pengen karya kita dihargai orang lain, kita harus mencoba menghargai karya sendiri dulu gitu. Tapi kalau menghargai karya sendiri tuh susah saat kayak dia tulis sebentar saat loh kok gini gitu saat kok gaji Allah langsung robek langsung dibuang gitu. Itu sebenarnya wajar. Kalau misalkan nih dia pernah nggak nengok wajah dia sendiri, misalkan atau rekam suara terus denger, gimana rasanya? Pernah saat kadang kayak kita nggak ketika kok gini sih suaraku gitu. Ya pernah saat ini lagi podcast gini kan saat ya mungkin waktunya terus dia geli sendiri kan. Iya kok gini sah. Tapi andai kan dia tahu itu karena dia jarang nengok wajah dia sendiri, dia jarang dengar suara dia sendiri gitu loh. Tapi kalau bagi ustadz yang lain, teman-teman dia, orang kenal dia nggak gitu. Orang nggak merasa geli kayak gitu karena kayak gitu dianya. Kita aja kadang insecure dengan karya kita kayak gitu kan. Sama juga yang dia nulis.
Kan dia belum tahu lagi bagus tuh enggak, tapi dia udah insecure duluan gitu. Mungkin kita kasih baca semua orang suka. Ya sama kayak kemarin saat yang podcast kemarin kan dia coba lihat lagi saat ya Allah suara kok kayak gini, mukanya juga kayak gini, bisa diulang nggak sih gitu Sat. Tapi Langsung ya ilfil, suara dia Sat. tuh memang apa ya, mungkin agak kecil gitu kan. Tapi Ustadz ya kan, Ustadz Agus atau siapapun Buci itu terbiasanya mendengar suara dia kayak gitu. Jadi kalau seandainya tiba-tiba suara dia ngebas, kan yang takut nih, siapa ini? Ini bukan dia nih kayaknya nih kayak gitu. Ya kami udah terbiasa kayak gitu. Tapi kayak rasanya tuh siapa sih ini yang ngomong, ini bukan aku sumpah gitu. Nah, itu emang dia. Jadi kayak kadang kita tuh kalau melihat karya sendiri tuh kadang kita memang nggak pede gitu, wajar itu tuh. Tapi percayalah gitu lah. Kadang kalau orang lain yang baca, mungkin aja mereka punya pikiran berbeda. Tingkat kepedean tuh yang susah Ustaz. Jadi kalau pengen pede tinggi kali kayak lagi nulis kan kita pedenya harus pede banget gitu Ustaz. Tapi dia nih suka pedenya naik turun gitu Ustaz. Dia tahu Billie Eilish. Tahu Ustaz? Penyanyi kan? Iya Ustaz. Penyanyi baratnya. Aneh kan dia tahu Billie Eilish itu kan dia udah sering manggung tuh. Iya Ustaz, tapi videonya aneh-aneh pas. Iya memang, gitu, tapi ketika dia manggung dia masih ada groginya. Coba enggak sih? Ya seorang penyanyi profesional yang udah sering ke luar negeri. Bukannya masih dia udah ada di panggung. Iya. Masih ada groginya dan dia masih ada fals-falsnya sesekali. Jadi jangan anggap penulis profesional itu karyanya tuh udah pasti sempurna gitu. Bahkan Trillier pun itu saya pernah dengar dari seminarnya, dia nggak merasa bahwa cerita itu sempurna gitu. Kadang cerita itu karena dia tidak sempurna, makanya dia bagus. Jadi kita nggak perlu menunggu cerita itu bagus dulu, keren dulu, nggak perlu. Kadang kekurangan itu itulah membuat dia tuh jadi unik kayak gitu. Jadi ya tulis aja, baca aja. Kalau misalnya ini saat kita nulis sesat, yang sesuatu mental saat nanti kita cobain, ini coba baca nggak apa-apa gitu saat dibacain, lah kok tulisannya gini gitu saat, ini kok bisa sampai sini gitu, kok bisa gini gitu. Jadi kalau gitu, ketika dia nulis, terus dia langsung kena mental kayak gitu, ya, merasa nggak bagus gitu, ya, itu kan insecure dia sendiri kan. Pas teman baca, ada nggak teman dia bilang kayak, ih jelek, nggak bagus, ada nggak gitu? Ada. Gak ada kan? Pasti banyak juga yang support. Paling ada yang bilang kayak gini, ini salah penulisannya ini komanya kok di sini, harusnya di sini, ini kebanyakan koma ini kebanyakan koma, ini huruf A-nya nggak A kecil, ini A gede yang ini gitu. Ya, berarti mereka kan nggak ngekritik ceritanya kan? Kalau penulisan itu biasa itu. Kadang ada yang bilang kayak gaji yang bagian ini gaji ini gitu. Ya udah jadi ini tuh sebagai apa namanya motivasi bagi dia. Motivasi. Nah, kedepannya jadi lebih mungkin kedepannya jadi lebih apa namanya kayak semacam apa namanya motivasi lah gitu, atau kayak jadi tempat untuk memperbaiki diri kedepannya lebih baik gitu. Dia tuh kayak suka gitu tuh apa novel Terelien ya saat kayak sendiri nih saat kayak imajinasinya tuh jauh gitu saat pengen juga ada dunia yang kayak gini saat itu kan tahun berapa ya yang masa depan pokoknya saat mobil udah terbang gitu ya, kayak ngebayangin mobil terbang bisa nggak sih, ada nggak sih gitu ya itu nunjukin bahwa batinnya Trillia itu kalau ini dia nggak punya batasan gitu, nggak ada yang dia batasin bahwa dia mau buat dunia fantasi sekalipun ya terserah dia. Buktinya yang baca juga suka kok ya kan, sama dengan dia nulis juga. Kalau misalkan dia punya dengan nulis tentang dunia ini dunia itu karakternya seperti itu ya nggak masalah. Buktinya ini karakternya kan ada dunia lainnya, ada dunia paralelnya gitu, dan yang baca tetap suka. Bisa, tapi kalau nggak salah Terelia ini gimana ya Sat? Dia kan biasanya juga baca novel-novel yang biasa Sat. Tapi kalau bagi dia Terelia yang beda Sat. Karena Terelia ini nama-namanya unik Sat. Kayak sekarang dia Sat, Bambang Sat, Susi Sat, Ayu Sat. Kok unik kan Bambang tuh biasa, kan banyak orang namanya Bambang. Ya biasanya kan orang pakai nama di novel tuh keren-keren gitu Ustaz. Kayak misalnya siapa ya Ustaz Vero misalnya Ustaz keren-keren gitu Ustaz. Kalau yang ini kayak Bambang nama Indonesia orang biasanya nyari yang nama Inggris-Inggrisan gitu Ustaz, yang keren-keren unik-unik kalau gitu Ustaz. Kalau menurut Ustaz kan
Bambang ini kan dia lahir zaman dulu nih. Biasa. Itu wajar namanya itu. Zaman dulu mana ada orang namanya Alfred, Robert, orang Indonesia mah namanya itu. Wajar kayak gitu. Ya saya rasa masih terbilang wajar sih. Namanya Bambang, Susi kayak gitu. Karena mereka ini udah tua, bukan muda lagi. Jadi gimana kisahnya Ustaz? Kalau saat lihat novelnya gitu saat Sebenarnya novel ini ngasih satu pesan ke kita. Meskipun kisahnya sangat panjang gitu kan, tentang Masa. perjuangan dia menemukan mesin waktu. Kenapa dia nyari mesin waktu? Karena dia pengen kembali ke zaman di mana istrinya masih hidup, kan gitu kan. ya, Nah, untuk bisa ke mesin waktu itu tuh dia harus sampai ke dunia itu. Oh, misalkan misi, ada 3 misinya gitu. Misinya tuh unik-unik, ada misi catur, misi ya, labirin, terus misi main princess-princessan gitu kan. Jadi kayak bahkan dia berhasil menyelesaikan 3 misi itu dan dia sampai ke pintu gitu. tapi Pintu sayang mesin banget waktu ya sih itu. Ustaz. Pintu yang terakhir itu yang sayang banget Ustaz. Ya, akhirnya dia akan mutusin buat nggak jadi balik ke masa lalu kan. Dia nolongin siapa Ustaz? Ya. Putri Rasa Ustaz. Ya karena dia tahu gitu. Kalaupun dia balik ke masa lalu kan. Nah, anggap dia balik ke masa lalu. Pasti dia nanti bakal ngerasain yang namanya kematian istrinya lagi. Kan misalnya gak ada sempurna kan. Iya, Ustaz. Seperti Putri Rosa itu. Dia kan balik ke masa lalu tuh. Rupanya ujung-ujungnya sama juga. Orang tuanya meninggal juga, adiknya meninggal juga gitu. Dia bakal ngerasain sakit yang sama berkali-kali. Karena kalau kita bisa kembali ke masa lalu pun, belum tentu kita bakal bisa mastiin kita bakalan dapat kebahagiaan yang sama gitu. Ya kan? Iya, Ustaz. Misalkan Gia, anggaplah dia punya mesin waktu nih, pintu kemana saja gitu kan. Ingat, Ustaz. Terus dia balik ke masa lalu nih, Iya, Ustaz. anggaplah. Terus dia anggaplah dia SD kan, terus dia mau daftar ke sekolah ini Prabe, anggap nih misalkan Iya, gitu. Ustaz. Terus rupanya dia malah gagal. Anggap nih, kalau dia gagal, dia nggak ketemu sama teman-teman, ya kan, nggak ketemu sama wali kelas, nggak ketemu sama sahabat, nggak ketemu sama teman-teman organisasi kayak gitu. Jadi satu takdir dia itu kan, anggaplah takdir dia ya lolos di Parabe itu menghasilkan takdir-takdir lain yang banyak kayak gitu. Jadi kita nggak perlu menyesali masa lalu, karena masa lalu itu menjadikan kita yang sekarang. Nah disitulah poinnya si siapa namanya Bambang ini. Bambang. Dia akhirnya memutuskan untuk enggak kembali ke masa lalu. Dia akhirnya memutuskan untuk berdamai dengan masa lalunya. Dia menerima kepergian istrinya kayak gitu. Tapi sayang banget gak sih Ustaz, dia udah berapa kali buka segel Ustaz, pasti pintu akhir nih malah dia nggak jadi Ustaz. Dia kan udah siapa ya, Cat ya Ustaz? Ya. Cat. Nah, cut ya. Cat Ustaz. Ini rela itu ngasih Ustaz masuk mengorbankan pintu yang dirinya busuk gitu. itu ngasih Ustaz. Si itu juga boy. Mm. Iya boy Ustaz. Bowe. Ya boy Ustaz. Ya. Pas main catur tuh dia juga rela Mengorbankan dirinya gitu. diri Ustaz. Pokoknya 3 sahabatnya si Putri Rosa nih udah rela mengorbankan dirinya saat kayak dimasuk aja lah pintu itu yang terakhir sudah mati dia saat kayak ya Allah ini gimana ya gitu. Pokoknya 3 sahabat Putri Rosa tuh udah nggak ada lagi Ustaz, tinggal Putri Rosa sama Bambang lagi. Ya, betul. Kadang apa namanya kita memang butuh pengorbanan kadang kan kalau kita mau dapat sesuatu itu kan. Tapi kan pengorbanan teman-teman mereka tuh yang 3 orang itu tuh membuat Bambang ini sampai ke pintu terakhir, pintu mesin waktu kan. Ya. Nah, kalau menurut Ustaz itu nggak sia-sia perjuangannya, karena ketika dia sampai di mesin waktu dan dia mutusin untuk nggak balik ke masa lalu, itu malah membuka peluang untuk 4 kesatria cahaya itu datang, ya kan? Malah ujung-ujungnya itu malah menyelamatkan dunianya, ya kan? Iya. Ujungnya kan Raja Kegelapan itu kan musnah kayak gitu. Akhirnya kembali lagi semua kesatria itu nggak jadi terisap kayak gitu. Jadi keputusan dia yang nggak jadi kembali ke masa lalu itu malah menyelamatkan kerajaan hutan itu. Ustaz masih ingat gak sih saat yang pas di mana ya saat kayak yang tempat tambang emas kalau nggak salah Ya, Ustaz, yang diubah jadi tambang besi. Ya, betul. Nah di situ tuh udah kayak ih udahlah nih udah dah pasti endingnya udah sampai sini udah masuk penjara mereka ini udah semuanya udah dikuasain Ustaz. Tapi nggak expect kalau misalnya tikus yang sekecil itu Ya. saat bisa ngeluarin air yang segede. Iya betul. Itu kan itu juga ada pelajaran loh kalau seandainya Gia teliti melihatnya. Gini,
tikus yang kecil aja, ya kan? Dia udah menggigit tiang-tiang itu selama 20 tahun. Dia nyerah nggak? Nggak nyerah loh dia. Selama 2 tahun dia menggigit tiang-tiang itu tuh. Hingga akhirnya tiang itu roboh di waktu yang tepat, ya kan? Iya, Di waktu yang tepat roboh dan itu menghancurkan semua kesatria yang ada di penjara itu tuh. Itu nyelamatin si Putri Rosa. Yang Putri Rosa nyelamatkan si si Kur sama si Bambang gitu. Jadi hal kecil nih, selama itu baik, itu tidak selamanya berarti nggak ada maknanya. Kadang hal kecil itu telah yang nanti bermakna besar di masa depan. Kita nggak tahu. biasa. Kayak, kayak ngebayangin tikus yang sekecil ini kayak punya gimana ya, Kekuatan nggak gitu. niatnya tuh sangat-sangat gak respect ya, kayak ngeliat tikus kecil bisa ngeluarin air di bendungan tuh. Ya. Dia pernah dengar nggak sih kayak istilah gitu, tetes air yang jatuh ke batu, itu kalau udah sering, itu bisa buat batu berlubang. Jadi hal kecil itu kalau dia dilakukan secara terus menerus, dia bakal menghasilkan sesuatu kayak gitu. Pun yang kebiasaan baik. Kalau dia ngelakuin hal baik yang kecil-kecil aja dulu, kalau sering pasti nanti ada dampaknya. Ustaz tahu Ustaz? Lumayan. Ustaz mau minum Ustaz? Boleh, emang ada minuman? Nih Ustaz. Apa itu Gia? Setampang ban. Oke. Setampang ban ya. Setampang bannya. Setampang ban Ya. ya. Ustaz mau Ustaz? Apa setampang bannya itu Gia? Coba jelasin dulu. Setampang bannya nih, bisa jelasin. Ini merupakan angkatan 115 dari Sumatera Tawali Parade. Kalau dia angkatan berapa? 119. 119, berarti ini 4 tahun di atas Gia ya. 4 tahun di atas Gia gitu. Jadi ini hadiah kakak-kakaknya untuk para guru dan pegawai yang ada di Sumatera Parade sebagai kenang-kenangan. Itu botolnya. Ya lucu kan? Iya Ustaz. Kayak tahan panas ya sih Ustaz? Ini Agus, mos gitu enggak? Penahan air panas. Oke. Ya, silakan dibuka. Boleh. Ya Ustaz. Minum dulu kita Ustaz. Oke, silakan. Wow. Air bening. Makan Air bening atau air putih? air bening Ustaz. Air putih. Bukan Ustaz. Putih itu berwarna Ustaz. Bismillah. Ustaz belum juga minum. Besok request lah Ustaz. Warna pink. Dia Ustaz warna biru loh Caca. Besok kalau dia kelas 6 juga kasih dia juga untuk guru-gurunya. Cenderamata kayak gitu. Insya Allah. Ada yang ngasih tumbler, ada yang ngasih payung, ada yang sejadah kayak gitu. Insya Allah besok dia apa ya Ustaz? Besok emas aja lagi bagi-bagi. Banyak uang dia tuh kalau ngasih emas. Amin Ustaz. Botolnya tuh kayak lucu gitu, menjulang nanti. Tahan panas. Lanjut Ustaz. Oke, masih ada nggak pertanyaan tentang bukunya? Bukunya tuh kayak asik gitu, Ustaz. Terus intinya pesan bukunya nih, kita tuh harus berdamai dengan masa lalu kita. Jadi kita jangan stuck, jangan terkupung dengan masa lalu kita kayak gitu. Berdamai inti. Ya, Ustaz ada nggak kata-kata yang bagus gitu saat dalam bukunya? Ada, cuma lupa. Waktu dia di labirin. Labirin Ustaz? Ya, kemarin tuh yang kehilangan yang mencari kehilangan mati. Ada. Oh, Ustaz. Ketemu. Iya, Ustaz. Ada kata-katanya nggak sih? Ada, Ustaz. Nih. Kadang kita menemukan banyak hal saat kehilangan dan kehilangan banyak hal saat menemukan kayak gitu. Maksudnya, Ustaz? Maksudnya kadang gini, kalau kita kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang dalam hidup kita, kadang itu mengajarkan kita banyak hal. Contoh misalkan nih, si Bapak Bambang nih, dia kan kehilangan istrinya kan. Ya, tapi dari kehilangan istri itu mengajarkannya banyak hal seperti kesabaran, ketulusan, arti perjuangan, ya kan? Kadang kita baru tahu arti perjuangan itu setelah teman-teman kita tuh pergi kayak gitu. Kadang kita baru tahu bagaimana berartinya seseorang itu setelah seorang itu pergi gitu. Ya kan? Iya, Nah, misalkan nih, dia punya temen nih, terus dia deket sama temen dia tuh. Terus udah sering bersama gitu. Mungkin di waktu yang
di waktu itu tuh dia belum ngerasa tuh apa namanya makna pertemanan itu. Tapi setelah tiba-tiba teman dia pindah gitu kan, terus nggak di asrama lagi, pasti dia bakal tahu tuh bahwa rupanya keberadaan teman tuh maknanya besar gitu. Dan setelah dia nggak ada, malah kita jadi tahu makna dari pertemanan itu. Ya saat pas SD Ustaz. Ya kan? Iya Ustaz. Ya biasa temen tuh biasa aja sih gitu Ustaz. Paling main-main Ya, udah setelah kita tamat kan kita malah merindukan hal itu tuh. balik lagi dah Hmm. gitu Ustaz. Dan itu ngajarin kita banyak hal, ya kan? Iya Wah, Ustaz. itu intinya. Kalau novel ini biasanya kan Ustaz, novel Trillian ini rata-rata dia baca tuh Ustaz banyak fantasi kayak Serias Bumi Ustaz. Itu panjang Ustaz dari bumi, habis bumi apa bulan, Ya. pokoknya sampai Ilis Ustaz. Panjang pokoknya Ustaz. Tapi kayak asik gitu, nggak bosen dia bacanya. Padahal buku bumi itu yang setebal ini Ustaz, kayak asik gitu Ustaz dia bacanya. Apalagi ini tuh Ustaz. Ya mungkin karena gaya penulisan Cili ini sederhana kan, sederhana nggak ribet dan mudah dicerna kayak gitu. Jadi ketika dia bacanya, dia malah relate, malah senang gitu dan nyambung dengan ceritanya kayak gitu. Jadi kayak pas bacanya tuh kayak seru rupanya gitu. Karena dari beberapa karya yang saya baca Trilia ya itu rata-rata gaya tulisannya tuh nggak ribet, nggak kayak gaya tulisan novel terjemahan yang biasanya ribet gitu kan. Tapi ini nyaman gitu dan cocok untuk anak-anak atau remaja kayak dia. Makanya mungkin dia nemuin itu nyaman bacanya. Ini rata-rata novel Terelie ini kayak gambar covernya tuh gambar yang diceritakan gitu nggak sih Sat? Ini Bambang nggak sih Sat? Ya, Ini Bambang lagi termenung ada kursi gitu Sat. Ini hutan apa Sat? Bukit hutan gitu, ya Sat. dia kan tinggal di lereng bukit kan di tepi kota. Iya Sat. Kayak novel yang mana lagi ya? Hello tuh Sat. Itu kan ada rumah gede, ada rumah kecilnya. Itu rumah yang cewek satu, rumah yang cowok. Kalau sampul buku tuh memang kalau bisa harus mewakili isi bukunya. Tapi kata Terlie, isi belakang bukunya, kata-kata nih, nggak selamanya mesti melambangkan isi belakang bukunya. Jadi kalau misalkan dia pernah ya, atau sering nengok tulisan bagian belakang buku Terlie, itu rata-rata nggak ada hubungannya dengan cerita dalamnya. Cuma kata-kata mutiara gitu aja. Ini kan coba baca. Itu nggak sih Sat yang telah lama pergi? Itu kata-katanya cuma 4 atau 5 Sat. Itu juga bingung ya bacanya Sat. Sekali bacanya baru tahu. Jadi kalau tulisan kita tuh bagus, baik, maka orang pasti bakalan baca. Tak peduli apa judulnya dan apa bagian belakangnya gitu. Utamanya itu adalah isinya. Judulnya itu memang bisa menarik orang baca kan. Tapi yang membuat orang bertahan baca itu adalah bagaimana isinya. Isinya bagus, orang pasti bakalan bertahan baca sampai selesai. Kalau boleh tahu Sat. Sat boleh ceritain dikit ya Sat, biar teman-teman juga dengerin gimana isinya. Cerita tentang apa nih? Isi dari bukunya Sat, biar teman-teman juga ngerasain, wih asik nih bukunya, pengen coba baca Sat. Pokoknya intinya ini awalnya aja mungkin ya. Intinya gimana seorang bapak yang namanya Bambang tiba-tiba dia mendapati istrinya tuh meninggal dalam tidurnya. Istrinya ini kayak orangnya baik banget. Jadi setiap kali Susi istrinya ya, Susi ini kenal dengan orang tuh bakalan suka sama dia kayak gitu. Saking baiknya dia gitu. Jadi ketika dia meninggal tuh, bahkan banyak kali hampir semua orang di kota tuh nengok dia. Penuh gitu. Iya, kayak iya betul. Melayat lah itu intinya. Dan bahkan hewan-hewan pun datang. Kayak rusa, burung itu datang dari hewan dari bukit-bukit itu turun ngasih penghormatan terakhir ke Susi. Itulah gimana besarnya kebaikan Susi itu bagi nggak hanya untuk manusia tapi juga untuk hewan-hewan dan yang lainnya kayak gitu. Aneh gak sih Ustaz? Itu kan hewan Ustaz. Biasanya kan manusia yang nggak aneh gitu. Nggak aneh karena kebaikan itu kadang nggak hanya kepada manusia tapi juga bisa kepada yang non manusia. Kayak hewan juga bisa kita berbaik kan, tumbuhan ya kan, kita rawat tumbuhan, kita jaga itu ada berbaik sama tumbuhan. Kita punya hewan peliharaan kita jaga kayak gitu. Jadi nggak harus kepada manusia gitu lah intinya. Jadi kayak semua hewan tuh datang. Ya betul. Dan suatu hari siapa namanya si Bambang ini menemukan istrinya dalam mimpinya manggil dia gitu. Dan dia merasa itu tuh bukan hanya mimpi, tapi seolah-olah istrinya benar-benar manggil dia kayak gitu. Pertanda gitu. Ya, pertanda gitu. Nah rupanya
anak-anaknya misalnya dia udah nggak waras, tapi dia yakin kali kalau dia masih waras. Dan mimpi itu memanglah pesan kepada dia. Akhirnya dia mencoba mencari makna mimpi itu. Dan akhirnya dia menemukan sebuah pintu yang akan membawa dia itu ke sebuah tempat yang sangat luar biasa. Nah, kalau teman-teman penasaran gimana kisah si Bambang ini, udah baca aja bukunya. Kita nggak promosi ya. Promosi. Siapa No tahu spoiler, tapi no spoiler ya. Siapa Tapi kan tahu tidak awal disponsor, spoiler deh kan. Siapa tahu disponsor sama Terry. Ya siapa tahu Bang Terry bisa mungkin bakalan singgah nengok video ini kan. Amin. Mungkin datang lagi ke Prabeka dulu gitu. Jadi Amin, bedah Sat. buku kayak gitu. Kadang tuh teman-temannya pengen loh Sat. Itu Terelianya ke sini Sat. Karena dulu waktu saat pertama kali dari sini, Bang Terry datang kan. Dia nggak cuma seminar, dia bahkan keliling sekolah. Bang Terry ini datang sini keliling sekolah nengok santri ngajar. Saat dia ngajar kan, terus tiba-tiba semua santri satu berdiri gitu. Terus jalan ke jendela gitu. Itu Bang Terry kayak gitu. Saling ngajar padahal tinggal sendiri gitu. Kasihan. Iya. Tapi kayak pengen gitu, angkatan dia belum ada loh. Ya, karena ngundang Terry itu susah. Mungkin ngundang Bang Terry itu butuh waktu gitu. Kayak Ustaz Abdul Somad lah. Kita ngundang Ustaz Abdul Somad aja butuh 2 tahun loh nunggunya. Biar kita bisa dapat antri berikutnya gitu. Yang Mungkin pas Bang Terry ini satu ceramah banyak seminar juga di kota-kota lain. Jadi kita mesti nunggu dulu kalau kita mau ngundang Bang Terry-nya gitu. Semoga nanti bisa. Bagian yang asik di sini apa Sat? Bagian kayak wow paling dikenang gitu Sat. Bagian asiknya tuh kali, Sat. Bagian asiknya tuh ketika dia tuh mencoba memecahkan setiap teka-teki yang ada di rintangan ini. Karena untuk mencapai tujuannya itu dia harus melewati 3 rintangan atau 3 teka-teki. Dan dia harus berhasil memecahkan 3 teka-teki itu. Penasaran kan? Baca aja ya. Dan jam berapa sekarang Sat? Udah jam 6 pas tuh. Jam 6 Sat? Balik kita lagi Sat. Oke boleh, sip. Kita balik lagi Sat. Makasih ya untuk Sat Abdi. Ya, sama-sama aja. Oke, kapan-kapan kita akan podcast lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.